6 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 18, jam 18 sampai jam 24. Yang ketiganya dan selanjutnya oleh Satpol PP dan Kelurahan dari 00 sampai jam 6. Yaitu kita lakukan untuk efektivitas dalam hal pengawasan. Demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hari ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini bisa berjalan aman dan lancar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, suara saya dengar nggak di belakang? Nanti saya kalau bilang selamat pagi, semua bilang pagi, pagi luar biasa. Saya coba, selamat pagi. Kurang keras, selamat pagi nanti selanjutnya. Saya ulangi sekali lagi, selamat pagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Yang saya hormati pimpinan ini yang semua di belakang saya, para terhormat, yang terhormat semua ini. Kalau saya sebutkan satu persatu, nggak cukup waktunya. Yang saya hormati semua yang hadir di GOR ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semua, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Mimpi besar saya untuk bagaimana bisa merubah keadaan yang ada di wilayah Ciputat. Kami hadir sudah 16 minggu ini sesuai dengan amanah jabatan ibu bapak semua yang ada di sini, disumpah. Yang ada di belakang saya para pejabat ini disumpah semua. Bagaimana kehadiran kita membuat dampak perubahan dan warna yang ada di tempat kita. Jangan sampai kita dinas di suatu wilayah itu aja. Kita dinas sampai kita mau pensiun tidak ada perubahan. Hari ini adalah mimpi besar kita semua untuk mewujudkan wilayah Ciputat, khususnya Pasar Ciputat, yang dari sononya itu memang dari daerahnya katanya tidak bisa dirubah. Dari sononya katanya tidak tertib, tidak, atau kadang-kadang semerawut. Sekarang hari ini kita buat sejarah, rekan-rekan semua sebagai pelaku sejarah, kita buat perubahan yang ada. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Tetapi kita butuh istiqomah atau konsisten. Kalau hanya hari ini kita lakukan upaya penertiban terhadap para pedagang dan kita bersihkan, tetapi kalau kita tidak konsisten, kita tidak jaga kualitas ketertiban itu, percuma. Yang kita butuhkan adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Sanggup? Karena apa? Ini wajah kita, ini cermin kita. Kapan lagi kita bisa memberikan warna dan dampak perubahan kepada masyarakat? Hari ini. Hari ini kita semua berkolaborasi, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang pintar, tidak ada yang lemah. Kita semua kuncinya adalah harmoni dalam kolaborasi. Kami dari TNI Polri, dari pemerintah, dari Pak Camat, semua kita support. Kita tidak bisa di sini paling hebat. Semua kita sama-sama kita dukung untuk mewujudkan wilayah kita, khususnya wilayah Kecamatan Ciputat sebagai rumah bersama. Berkata rumah bersama, kita tidur enak, kita beraktivitas nyaman, tidak ada gangguan. Karena apa? Tangerang Selatan ini jujur, ini darurat masalah ketertiban umum, masalah sampah, masalah semerawut kabel, masalah ketidaktertiban masyarakat dalam hal berlalu lintas. Saya masih pertama kali di sini, saya lihat itu poin itu yang harus kita berantas. Ya, sepakat ya? Bisa ya? Ya kalau nggak bisa, kalau ini percuma kita disumpah. Disumpah di atas Al-Quran pada saat kita menjabat itu nanti akan ditagih. Pada saat rekan-rekan sudah pensiun, pada saat-saat yang sudah meninggalkan dunia, Anda akan ditagih. Kalau sudah pensiun, kita akan kangen dengan suasana seperti ini. Ya, mungkin itu aja, tidak banyak yang harus kami sampaikan, karena nanti kita harus
dibagi per titik-titik. Jadi ingat, ya saya katakan ini yang kita hadapi adalah warga kita, masyarakat kita. Sosialisasi sudah kita laksanakan, termasuk di media sosial pun kita sudah. Kegiatan kita ini sudah dimonitor dari mulai Mabes Polri sampai Polda Metro Jaya. Ya, kita tunggu hasilnya. Apakah ada perubahan dengan kehadiran kita di sini? Sebelum kita melaksanakan kegiatan, jangan lupa kita berdoa. Baik, siap, gerak. Mengawali kegiatan, mudah-mudahan kegiatan kita dimudahkan dalam segala urusan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Arahkan kalau ingin berdagang, diarahkan untuk masuk ke gedung Pasar Ciputat. Kita sudah siapkan losnya untuk mereka berdagang. Jadi arahkan ke sana kepada teman-teman di lapangan ketika ada pedagang. Yang pasti kalau mau misalnya sewa nanti kok hilang nih? Kawinnya ya. Oh baru? Enggak lah, nggak baru. Bilangin ininya. Ini trotoar. Patokannya trotoar ibu. Patokan dari trotoar aja. Kalau ngelebihin udah kita bongkar. Ini bawaan udah lama. Balik lagi di sini. Mejanya soal mau ambil ya. Ya. Bahwa sudah tidak boleh berdagang di area Pasar Ciputat, maksudnya trotoar dan bahu jalan gitu, dan dia harus bergeser ke Pasar Ciputat seperti itu. Jadi kita sudah ya kita seterusnya kalau ini udah seterusnya, jadi nanti bahkan dibikinin posko-posko, 3 posko di sini buat jagaan. Jadi ketika ada pedagang yang membandel, apa sih sanksinya? Ya gini, kalau pedagang bandel diangkat, pokoknya tetap diangkat barang-barangnya. Yang tercantum itu si A si B-nya nggak ada nama, terus
ada anggota Bapak yang nggak ada peraturan. Kita nggak diarahkan. Apa Bapak trotoar itu? Silakan saya silakan. Jadi kita semua kan jadinya semua masalah semua di sini kayak gini. Nah, enak kan? Nah, itu harusnya dia. Awas hati-hati loh itu. Ada harusnya dia. Awas dek, awas dek, takut ada listriknya dek. Pak Kapolsek, bisa disampaikan Pak evaluasi apa yang dapat hari ini di lokasi pasar Ciputat? Baik, hari ini kami bergerak bersama jajaran TNI Polri, dari pemerintahan, dari Pak Kadis Diperendak, sebagai representasi negara. Intinya negara menginginkan, mengharapkan untuk bagaimana pasar Ciputat ini sebagai pasar yang ikonik, pasar yang sebelumnya kurang diminati karena masalah ketertiban umumnya. Hari ini kita coba membuat perubahan, ya kan? Perubahan yang pasti ada warna tersendiri. Intinya kami meminta kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban dan kenyamanan, ya kan? Karena kita melihat bersama banyak pedagang yang masih memanfaatkan area trotoar untuk berdagang. Ini stigma itu harus kita rubah. Dan kami minta kepada dari Satpol PP, tolong betul-betul pemberitahuan kepada para pelaku usaha ini betul-betul nyampe dan belum mengena. Ada memori fantulistingnya, ada tanda terimanya yang harus mereka tahu. Jadi jangan sampai pada saat penertiban ini para pelaku usaha tidak tahu. Ini yang harus kita hindari untuk ke depan sebagai evaluasi. Selebihnya kami sudah turun ke para pedagang semua. Intinya mereka mau untuk bagaimana membuat pasar Ciputat ini sebagai tempat berbelanja bagi masyarakat yang aman dan nyaman. Secara keamanannya dapat, ketertibannya dapat, secara kebersihannya pun dapat. Ya, mereka mau untuk melakukan hal itu. Cuma hanya memang harus butuh komunikasi yang baik antara pemerintah dengan para pelaku usaha. Termasuk di dalamnya nanti bagaimana membuat kantong-kantong parkir. Kantong-kantong parkir harus kita adakan agar masyarakat itu ada solusi di mana saya harus parkir yang tidak menghambat pengguna jalan lainnya. Dan ini harus dilakukan secara konsisten, tidak hanya hari ini, tapi berkelanjutan. Dan sampai nanti wilayah ini menjadi destinasi atau tujuan kuliner atau tujuan belanja yang nyaman dan aman bagi masyarakat Ciputat. Mungkin itu aja. Dan kami akan membuka ruang kepada para pelaku usaha apabila ada ditemukan pungutan liar, ya, yang mengatasnamakan apapun itu, silakan laporkan ke kami. Kami siap untuk menerima pengaduan. Kami siap untuk bagaimana menciptakan wilayah ini sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman. Jadi silakan, bila ada sesuatu hal yang perlu dilaporkan, monggo, kami ada hotline dan ada layanan kami call center 110. Silakan dilaporkan 24 jam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang kita adakan untuk penertiban dan penataan para pedagang. Kami di sini tidak hanya menertibkan, kami memberikan solusi. Di mana di gedung kami Pasar Ciputat sudah terdapat los yang siap untuk menampung para pedagang yang memang kena penertiban pengosongan yang berdagang di area badan jalan maupun trotoar. Ini tentunya kami memberikan solusi dan silahkan untuk berkoordinasi untuk daftar ke Pasar Ciputat. Yang dimana kami tahu bahwa tempat ini tentunya dengan adanya pedagang-pedagang yang di trotoar dan lainnya menjadi kumuh, sehingga para pembeli tidak nyaman. Dan hari ini kita bagaimana mencoba wilayah ini agar lebih nyaman sesuai dengan aturan dan tata
bangunan agar memfasilitasi tempat ruang parkir. Dan jalan ini nanti insya Allah kita juga akan difasilitasi dengan marka jalan, ruang sarana parkirnya nanti dengan garis lain untuk tempat-tempat parkir. Begitu juga nanti ada penghijauannya nanti untuk mengantisipasi di mana lebih rindang, lebih bagus, lebih estetik. Jadi tidak hanya seperti sekarang, seperti ini kondisinya tentunya kurang menarik ya. Kita harapkan tadi bagaimana Pak Kapolsek katakan bahwa wilayah ini mudah-mudahan menjadi tempat wisata belanja bagi warga-warga sekitar maupun warga luar Kota Tangerang Selatan. Kami berharap ini masyarakat juga mendukung semua, tentunya masyarakat sekitar saya melihat lebih suka dengan kondisi yang lebih rapi mereka. Banyak keluhan saya mendapatkan dari dari masyarakat yang ada di belakang pasar ini, mereka mau pulang juga susah, malam terjadi banyaknya kemacetan. Ini tentunya semrawut, becek dan lain sebagainya. Tentunya di aturan sudah jelas, di undang-undang jalan juga sudah jelas, tidak boleh jalan ini digunakan untuk tidak sesuai dengan fungsinya. Saya yakin mudah-mudahan trotoar apabila memang sudah bersih dan kemudian jalan juga sudah nyaman, tentunya masyarakat bisa menikmati dengan olahraga sambil berbelanja. Saya yakin ini mudah-mudahan semua, saya berharap warga dan pedagang juga saya harap lebih tertib dan mendukung kegiatan ini. Saya yakin dengan adanya fasilitas seperti ini, pedagang juga akan lebih banyak pengunjung yang datang. Sehingga mereka akan lebih laku dan lebih tertib juga dalam berbelanja. Intinya kami berharap bahwa pedagang yang ada di sini, yang ada di trotoar bisa masuk ke dalam pasar Ciputat. Kami sudah sediakan yang lebih representatif lagi tempatnya, jadi lebih aman, nyaman. Silahkan kita masuk. Kita tidak mengusir, tetapi kita hanya memindahkan. Silahkan, ada tempat lokasi yang lebih nyaman dan masih di kawasan pasar Ciputat juga, tidak jauh-jauh di mana-mana. Saya kira demikian, mohon semuanya partisipasinya, karena mudah-mudahan setelah pasca ini kami berharap semua pedagang, semua warga, asosiasi pedagang, warga dan lainnya ikut mengawasi pedagang yang mulai lagi untuk berjualan. Kami laporkan itu semua agar sama-sama kita kita agar mengosongkan ya. Jangan sampai ada lagi pedagang yang datang kembali untuk kita sudah siapkan, Pak. Fasilitas sudah siapkan dari awal sebelum tahun 2025 kita sudah sosialisasikan untuk mereka pindah. Sampai kemarin pun dari kewilayahan yang intensif sekali sebelum melakukan sekarang sudah dilakukan sosialisasi dari hari Kamis. Nah ini sudah meminta mereka untuk masuk ke dalam pasar. Jadi intinya kami sudah secara masif sudah memberi informasikan ke mereka untuk segera bisa masuk ke dalam pasar. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Kamu perintah ninggalin sektor. Nggak ada yang ninggalin sektor.